Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kita lanjutkan kuliahnya di pertemuan ke-7 ini. Minggu lalu itu kita sudah bahas tentang diagram Pasor dan kita bahas satu rangkaian RC kalau tidak salah ya, rangkaian RC. Nah, kalau misalnya oh, sorry. Misalnya kita punya rangkaian eh, harus bolak-balik rangkaian R dan L. Ini oh, sorry. Terdiri dari R, sorry, R itu dan sebuah induktor. Oke. Nah, ini I-nya di sini diberikan persamaan sama dengan IM IM cos omega T ditambah theta 0. Oke. Nah, kita tahu di sini kita misalnya simbol di sini titik A, sini titik B, sini titik C. Oke. Kita tahu bahwa PAB dalam ini PR ini sama dengan I dikali dengan R. Oke. Sama dengan IM dikali dengan R cos omega T ditambah theta 0. Oke. Sedangkan PBC sama dengan P pada induktor ini sama dengan IM dikali XL. XL itu impedansi induktornya cos omega T ditambah theta 0. Ingat, tegangan pada induktor itu mendahului arus. Sehingga di sini Pi per 2. Oke, itu kita sudah bahas kemarin seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan diagram pasornya, kita mau gambarkan diagram pasornya. Sini omega T ditambah theta 0. Maka di sini IM, sini M kali R, sorry. IM kali R
Kemudian di sini IM dikali dengan XL. Oke. Sehingga kalau kita jumlahkan secara vektor, ingat apa namanya, diagram Pasor itu adalah diagram vektor. Kalau kita ingin jumlahkan vektornya, kita jumlahkan seperti ini. Mohon yang lain dulu di mute. Penjumlahan vektornya ini adalah PM. Oke. Nah, dari sini kita ketahui, dari sini bisa kita lihat bahwa PM sama dengan, kalau kita lihat, kita gunakan rumus Pitagoras, IM dikali R ditambah pangkat 2 IM dikali dengan XL berpangkat 2. Ini IM-nya bisa dikeluarkan menjadi R pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Oke. Mohon yang lain di mute dulu. Nah. Dengan kemudian P antara terminal A dan terminal C, berarti P arus bolak-baliknya ini sama dengan PM. PM-nya diambil dari nilai yang sebelumnya, cos omega T ditambah theta 0 ditambah theta. Oke. Ini sama dengan IM dikali dengan akar R pangkat 2 ditambah XL pangkat 2. Oke. Cos omega T ini sama dengan IM, ini adalah impedansinya. Oke, impedansi set cos omega T ditambah theta 0 ditambah theta. Oke. Jadi di sini setnya bisa kita lihat bahwa set ini sama dengan ini. Oke. Nah, berapa tetanya? Tetanya bisa kita lihat tangents theta. Ini adalah IM dikali XL dibagi dengan IM dikali dengan R. Ini sama dengan XL dikali dengan bagi dengan R. Oke. Ini jadi apa? Menggambarkan diagram pasornya untuk rangkaian R dan L seperti ini. Oke, impedansinya R pangkat 2 ditambah XL pangkat 2. Sedangkan, oke, silakan di screenshot yang ini, Bapak, catatan kuliahnya. Jadi kita sekalian lihat contohnya ya. Sekarang untuk rangkaian LC. Nah, bagaimana kalau rangkaiannya L dan C?
kita langsung ini saja. Rangkaian LC. Nanti di rangkaian LC ini di bagian-bagian akhir elektronika 2 itu kita akan belajar LC sebagai osilator. Okay? Ini sumber arus bolak-baliknya. Terdiri dari sebuah induktor dan kapasitor. Jika misalnya IM-nya adalah ini adalah I sama dengan IM cos omega T ditambah theta 0. Kita tahu bahwa PL sama dengan IM dikali XL cos omega T ditambah theta 0. Ingat, XL itu L ditambah Pi per 2. Oke, sedangkan PC sama dengan IM dikali dengan XC cos omega T ditambah theta 0 dikurang Pi per 2. Oke. Kenapa ada yang ditambah Pi per 2 dikurang Pi per 2 itu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kita gambarkan diagram pasornya, yang ini untuk L dengan C, ini lebih mudah lagi diagram pasornya. Oke. Ini lebih mudah diagram pasornya karena kita tahu ke bawah ini IM dikali dengan XC, sedangkan yang ke atas ini adalah IM dikali dengan XL. Jadi kalau ke atas itu XL, ke bawah itu XC. Nah, kita lihat kalau secara kualitatif di sini SC-nya lebih besar. Oke, SC-nya lebih besar, maka kita ini adalah PM-nya. Oke. Jadi apa namanya? Di dalam rangkaian LC dia sudutnya cuma ada 2. Oke, kalau XC-nya lebih besar, ini untuk kasus SC lebih besar daripada XL, nanti di sini min 9 min Pi per 2. Kalau SC-nya L-nya lebih besar, maka dia positif Pi per 2. Oke. Lebih mudah rangkaian RL karena dia penjumlahannya vektornya sejajar. Oke. Misal kita punya untuk rangkaian RL kita punya PL PL sama dengan 2 sin 1000 T, sedangkan L-nya sama dengan
2 mH, induktornya C-nya sama dengan 0,25 mikrofarad. Oke. Yang ditanyakan misalnya arusnya kita tahu. Nah, dari sini bisa kita tahu PL sama dengan ini 1000 T. Jadi koefisiennya T itu adalah omega. Oke. Berarti omega sama dengan 1000 radian per sekon. Oke. PL maksimum ini sama dengan 2 volt. Kita tahu XL itu sama dengan omega L. Ingat, ini sama dengan 1000 dikali 2 kali 10 pangkat minus 3 mH. Oke, sama dengan 2 ohm. Sedangkan XC, ingat SC sama dengan 1 omega C. Oke. Ini sama dengan 1000 berapa? 0,25 berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Ini hasilnya. Sini sama dengan 1 dibagi 2,5 dikali 10 pangkat minus 1. Ini sama dengan 10 dibagi 2,5 sama dengan 4. Sorry anunya mirror screen-nya terputus. Oke. Jadi ini hasilnya 4 ohm SC-nya. Nah, IM, coba perhatikan. IM sama dengan PLM dibagi dengan L. Oke, berarti ini sama dengan 2. Ya, so ini XL. Ini 2 per 2. Berarti ini 1. Oke, sehingga I sama dengan IM sin omega T. Oke, ini kita pakai sin ya. Kalau dia pakai sin, berarti harusnya juga pakai sin. Nah, coba perhatikan yang diketahui adalah PL-nya. Oke, kita tahu bahwa PL itu selalu sin omega T dikurang pi per 2. Oke, lalu dikurang pi per 2 PL. Berarti yang ini sekarang sorry ditambah ya. Ini kurang pi per 2. Oke, kenapa seperti itu? Coba perhatikan, karena kalau misalnya PL
Ini P maksimum L sin omega T kurang pi per 2, ini ditambah pi per 2. Jadinya P maksimum L sin omega T. Oke. Jadi ini sama ini. Jadi harusnya harus ditambah di sini dikurang pi per 2. Oke. Karena tegangan pada induktor, coba perhatikan tegangan pada induktor PL mendahului arus. Sedangkan PCM, coba B, tegangan pada kapasitor PC maksimum ini sama dengan IM dikali dengan XC. Oke. Ini PL maksimum ini juga sama dengan IM dikali dengan XL. Sorry, ini XC. Ini sama dengan 1 dikali 4 berarti 4 volt. Ini tadi nilainya 1 dikali 2 volt. Sehingga PC sama dengan 4 sin omega T dikurang pi per 2 dikurang. Nah, kenapa dikurang lagi pi per 2? Karena tegangan pada kapasitor itu terlambat. Oke? Terlambat daripada arus. Berarti sini dikurangi pi per 2. Jadi ini adalah fase arusnya. Ini karena tegangan pada kapasitor itu terlambat sebesar pi per 2. Ini sama dengan ini sama dengan 4 sin omega T dikurang pi. Enggak, pi ini sama dengan minus 4 sin omega-nya tadi 1000 berarti 1000. Kalau kita jumlahkan bagian C misalnya sini P maksimum secara keseluruhan itu sama dengan P L ditambah dengan P C. Ini sama dengan ini tadi 2 sin omega T dikurang 4 sin omega sama dengan minus 3 sin 1000. Nah, di dalam rangkaian L dan C terdapat namanya frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi ini terjadi apabila XL sama dengan XC. Oke? XL sama dengan XC. Nah, kalau XL sama dengan XC, maka tegangannya itu akan maksimum. Oke, akan beresonansi. Ini omega L, ini sama dengan omega C. Ini omega pangkat 2 sama dengan sep LC
Ini sama dengan sepakat, omega sama dengan akar LC. Jadi untuk rangkaian kita ini frekuensi resonansinya kalau Anda masukkan nilai-nilainya ini 1414. Kalau kita gambarkan diagram Poissonnya kira-kira seperti ini. Ini apa? M dikali dengan XC, kemudian ke atas IM dikali dengan XL. Oke. Karena SC-nya, coba perhatikan SC-nya 4, XL-nya 2, maka resultan vektornya ke bawah seperti ini. Nah, kalau misalnya XL-nya sama dengan XC, oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita rehat 5 menit, kita rehat bergabung kembali 8.05. Oke, bergabung kembali 8.05. Kita lanjutkan pembahasan untuk rangkaian LC.